Ketika fungsi legislatif ibarat stempel karet dan juga tidak bisa melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pemerintah, maka saatnya people power atau kekuatan rakyat yang harus berperan. Lantas sebenarnya sejauh mana kekuatan ini dibutuhkan dalam mengawal jalannya fungsi legislatif? Berikut liputannya dalam laporan khas Redaksi Pagi. Ada pernyataan yang kenapa buruk sama Sebelum saya mulai, Anda tentu masih ingat bagaimana para public figure ini berkumpul bersama dengan mahasiswa dan masyarakat yang lain berdemonstrasi menyampaikan aspirasi mereka di depan gedung MPR DPR kemarin. Mudah-mudahan memang inilah yang harus kita lakukan. Tidak ada keputusan itu bisa lahir hari ini. Kita bisa mengawal ini terus. Semuanya sudah berpikiran yang sama, sudah merasakan kemuakan yang sama. Jadi mudah-mudahan hari ini ramai, damai, dan bisa didengar oleh mereka. Ya, inilah bentuk kecewaan mereka terhadap anggota DPR 2019-2024 yang dinilai melanggengkan penguasa saat itu tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat. buka pintunya sekarang juga. People power alias kekuatan rakyat pun ditunjukkan oleh gabungan masyarakat sipil, tokoh-tokoh masyarakat, public figure dan juga mahasiswa supaya suara mereka kembali didengarkan. Pak Anwar sama recruiting turun juga dia. Iya. Dan pertanyaan besarnya, apakah kinerja, kebijakan, dan keputusan yang akan diambil oleh anggota DPR yang baru dilantik ini akan sama seperti pendahulunya? Nah, dengan tipologi di mana partai-partai parlemen mayoritas adalah bagian dari kabinet pemerintah, maka kita wajar dan memang harus punya kekhawatiran terkait dengan efektivitas parlemen kita. Sebab kalau kita berkaca dari parlemen kita 2019 sampai 2024, yang terjadi adalah parlemen bukan efektif menjadi kekuatan kontrol atau pengawas pada eksekutif atau proposal-proposal eksekutif, tetapi parlemen justru efektif menjadi paduan suara atau stempel karet. Jadi parlemen kita cenderung tidak melakukan pengawasan pada eksekutif atau kepada pemerintah. Lalu apakah people power harus lebih powerful lagi sebagai kontrol atas presiden, penguasa yang lain, anggota MPR DPR dan juga pemerintah agar marwahnya tetap di jalan yang lurus? Kekuatan rakyat ya, masyarakat sipil yang kokoh, yang dinamis, yang kritis itu menjadi penyeimbang bagi situasi di mana kita kehilangan keseimbangan dari institusi-institusi formal kita. Lalu apakah masyarakat, rakyat, dan juga kita semua yakin dan mau menjadi kontrol untuk orang-orang yang menjadi wakil kita semua? Tentu saya akan turun seperti yang lalu-lalu karena kekuatan rakyat sungguh luar biasa. Pasti saya akan turun. Pasti akan turun ya? Oke, kalau dari kamu? Ya turun lah, karena DPR sendiri kan tentunya harus mewakili suara rakyat ya. Oke. Misalnya nantinya bakalan lebih baik, pasti ya harus turun gitu kan. Semua itu udah diatur oleh penguasa-penguasa yang di atas. Karena kan sebenarnya Indonesia itu kan harus ada unsur rakyat itu harus dibawa gitu loh. Kenapa rakyat itu tidak pernah dibawa gitu. Dan itu harus diperbaiki di situ. Ya kalau memang pemerintah keterlaluan terhadap rakyat ya saya mau nggak mau ya harus ikut turun tangan. Oke. Iya. Demonstrasi bareng ya? Iya, ikut demonstrasi untuk membela rakyat demi Indonesia biar bisa maju. Indonesia memiliki sejarah di mana suara rakyat menjadi penentu sebuah keputusan yang besar, yakni tahun 1998. Dan jangan sampai aksi serupa terjadi hanya karena pemimpinnya dan juga wakil-wakilnya tidak mendengarkan suara rakyatnya. Ruli Kurniawan, Septiadi Pradana, Jakarta.